Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten detail kecil, konten dimana gua mencari detail visual, detail cerita, ataupun berbagai macam easter egg di dalam suatu anime. Atau kali ini, animasi. Seperti yang gue bilang kemarin, kali ini gue akan melanjutkan konten detail kecil Arcane Part 2. Bagi kalian yang belum nonton part satunya, gue saranin nonton video itu dulu. Linknya ada di deskripsi. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, kalau kalian lihat judul episode 5, di sini tertulis Everybody Want to be my enemy. Nah, kalimat ini adalah dialog yang Powder sebutkan di dalam musik video Enemy. Inti dari musik video itu menceritakan Powder yang perlahan-lahan mulai menjadi sosok Jinx. Ini sesuai dengan inti episode 5, di mana kita diperlihatkan Silco yang mencoba dalam tanda kutip membunuh Powder agar bisa seutuhnya menjadi Jinx. Detail kedua, ketika Caitlyn ingin naik gondola untuk turun ke kota bawah, kita diperlihatkan kakek tua yang mencoba naik ke gondola itu. Tapi Vi menolak dan dia memilih parkur untuk turun ke bawah. Karena hal ini, Caitlyn pun terpaksa untuk ikutan parkur. Cuma ketika Caitlyn sampai ke kota bawah, ternyata kakek tua yang sebelumnya naik gondola justru sampai di saat yang bersamaan dengan dia. Detail ketiga, karakter yang bermain biola di scene ini mengambil referensi ke seorang pemain biola asli di dunia nyata yaitu Rai Chen. Bukan cuma itu, Rai Chen juga adalah orang yang memainkan musik di akhir episode 9. Detail keempat, masih dengan karakter yang juga ada di dunia nyata. Di episode 5 ini, ketika Vi mencari Sevika, kita diperlihatkan band Imagine Dragons yang tampil dalam bentuk karakter sambil menyanyikan lagu Enemy. Nah, kenapa mereka bisa muncul di dalam series ini? Karena kalau kalian lihat di opening Worlds 2021 dan musik video Enemy, di sini Imagine Dragons diceritakan secara visual berada di dalam kota Zaun pada saat Powder masih kecil dan pada saat Vi sudah dewasa. Detail kelima, di episode ini terungkap kalau Marcus masih menyimpan koin yang dia dapatkan ketika pertama kali bekerja sama dengan Silco. Hal ini bisa dilihat dari adanya bekas darah di koin itu, di mana itu adalah koin yang jatuh ke genangan darah ketika Silco melempar kantong uang ke Marcus. Nah, mumpung kita masih ngebahas tentang Marcus, di episode 3, Marcus kaget dan sempat emosi ketika Silco merubah kesepakatan mereka. Nah, yang menarik, ketika si monster menyerang Benzo, sekilas kita bisa lihat di background kalau Marcus benar-benar kaget sampai dia melompat ke belakang. Bukan cuma itu, pada saat Fender terjatuh ketika melihat Benzo diserang, di sini tatapan Marcus terlihat kebingungan, yang semakin memberi kesan kalau dia benar-benar nggak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Detail keenam, ketika Vi dan Caitlyn datang ke rumah bordil, kita sempat diperlihatkan seseorang yang menggunakan topeng. Nah, topeng ini mempunyai bentuk dan motif yang sama dengan topeng yang dipakai champion bernama Kindred. Detail ketujuh, mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak notice kalau perempuan yang Victor temui di masa lalunya adalah Sky. Nah, Victor pernah ngomong kalau dia aslinya berasal dari kota bawah, maka ini berarti Sky juga berasal dari kota bawah. Mungkin ini alasan kenapa Sky tertarik kepada Victor, karena dia menganggap Victor sebagai sosok penduduk kota bawah yang berhasil mendapatkan tempat di kota atas, sehingga ini juga memotivasi Sky untuk bisa bekerja dan akhirnya diterima di kota atas. Detail ke-8, di episode 6, kita sempat diperlihatkan Mel yang sedang membuat sebuah lukisan. Kalau kalian notice, Mel menghancurkan bebatuan berwarna merah dan kemudian memasukkan kuning telur ke dalamnya. Lalu setelah itu, hasil campuran tadi digunakan sebagai tinta warna merah. Nah, apa yang Mel lakukan di sini disebut sebagai tempera. Ini adalah proses di mana suatu pigmen warna dicampur dengan sebuah medium yang dapat mengikat air, yang biasanya berbentuk lengket seperti kuning telur. Lukisan yang dibuat dengan teknik ini akan dapat mengering dengan cepat dan warnanya dapat bertahan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Setelah itu kita diperlihatkan hasil lukisannya Mel yang ternyata adalah lukisan dari ibu kota kerajaan Noxus. Nah, alasan kenapa Mel ngebuat lukisan ini karena Mel berasal dari keluarga Medarna yang adalah keluarga dari kerajaan Noxus. Detail ke-10 masih di rumahnya Marcus, di sini salah satu bawahan Silco sedang membaca sebuah buku dan terlihat gambar makhluk kecil dengan helm. Ini adalah ilustrasi champion bernama Timo yang sebelumnya juga pernah muncul di episode 2. Mungkin ini adalah buku catatan untuk anak-anak yang berisi cerita petualangannya Timo. Detail ke-11, ketika Silco berbicara di depan anaknya Marcus, di sini Silco ngomong kalau ayahnya Vi sedang dalam perjalanan panjang. Nah, ini adalah kalimat callback ke episode 3 di mana Silco ngomong kalau dia akan menutupi kematian Fender dengan menyebar rumor kalau Fender lari keluar kota bersama anak-anaknya. Detail ke-12, ketika Vi tertusuk, ada seseorang berkacamata yang datang menawarkan bantuan kepada Caitlyn. Nah, kalau kalian lupa, dia adalah Hak, karakter yang sebelumnya sempat muncul di pertengahan episode 1. Detail ke-13, kalau kalian perhatikan tiang ini, di sini tertulis nama Powder, dan kalau kalian lihat ke atasnya lagi, di sini tertulis nama Violet. Ini berarti nama lengkap Vi adalah Violet. Detail ke-14, ketika Eko membawa Vi ke markas mereka, kita diperlihatkan mural dengan gambar-gambar orang yang telah tiada.
Nah, salah satu orang yang digambar adalah perempuan berambut pink yang Jinx tembak di episode 4. Selain itu, di bagian bawah gambar bisa terlihat kalau di sini ada boneka berbentuk Timo. Detail ke-15, setelah meledakkan jembatan, Jinx datang sambil bersenandung, di mana ini adalah lagu yang sebelumnya Powder nyanyikan di awal episode 1. Detail ke-16, ketika Echo melawan Jinx, di sini Echo menggunakan skill ultimate di gamenya yang ngebuat dia bisa maju ke depan dan akan kembali ke titik sebelumnya. Makanya di scene ini kita diperlihatkan Echo kecil yang terkena tembakan Powder dan waktu pun berputar kembali, di mana Echo sudah tahu semua serangan yang akan Jinx lakukan. Detail ke-17, masuk ke episode 8, kali ini kita diperlihatkan skill setnya Jayce yang sesuai dengan versi game. Mulai dari skill satunya yang ngebuat dia bisa merubah serangan dari melee ke range. Makanya di scene ini palunya Jayce bisa digunakan untuk menembak. Lalu ketika Jayce diserang dua orang sekaligus, dia mengeluarkan sebuah serangan berwarna kuning yang adalah skill ketiganya dalam mode melee. Detail ke-18, masuk episode 9, kali ini adalah detail tentang skill setnya Vi. Ketika dia bertarung melawan Sevika, tiba-tiba saja muncul shield berwarna biru yang melindungi dirinya. Ini bisa terjadi karena skill satu Vi di dalam game ngebuat dia bisa mendapatkan shield. Detail ke-16, kali ini adalah semua detail yang ada di scene meja makan. Ketika Vi terbangun, dia disambut dengan kembang api yang menyala. Nah, kembang api itu diletakkan di atas sebuah alat yang sepertinya adalah alat yang Powder ambil dari laboratorium Jayce di episode 1. Tapi masalahnya, alat itu tersimpan di dalam tas yang sudah Powder buang ke bawah laut. Ini berarti Jinx menyempatkan waktunya untuk mencari tas itu dan mengambil semua benda yang dulunya mereka curi. Bukan cuma itu, Jinx juga menyimpan benda-benda peninggalan dari Vander, mulai dari cerutu yang sering Vander gunakan hingga gauntlet yang Vander pakai ketika bertarung. Lalu di sebelah gauntlet ada sebuah foto dengan bingkai yang pecah. Nah, foto ini sebelumnya pernah terpajang di ruangan bawah tanah. Setelah itu, Jinx kemudian datang membawa kue, di mana kue ini adalah kue yang sempat Clegor makan di awal episode 1. Detail ke-20, di akhir episode 9 kita diperlihatkan Sing yang sedang duduk sambil memegang foto perempuan. Kemungkinan besar itu adalah foto putrinya. Karena di episode 8, Sing sempat ngomong kalau dulunya dia pernah punya putri. Nah, berdasarkan teori yang beredar, kemungkinan perempuan yang ada di foto itu nantinya akan menjadi champion bernama Orianna. Selain itu, kita juga diperlihatkan seseorang dengan tangan berbulu dan bercakar panjang yang sudah hampir bisa dipastikan adalah champion bernama Warwick. Nah, kalau kalian sudah nonton teaser Arcane Season 2, terdengar suara serigala yang sudah pasti adalah suaranya Warwick. Buat yang gak tahu, teori terkuat saat ini, yang bahkan menurut gua ini bukan lagi teori tapi pasti bakal terjadi, yaitu Sing menggunakan tubuh Vander sebagai bahan eksperimen untuk menciptakan Warwick. Detail ke-21, masih di akhir episode 9, kali ini kita diperlihatkan ibunya Mel yang melihat lukisan buatan Mel. Scene ini adalah simbol kalau Mel telah memutuskan untuk meninggalkan Noxus seutuhnya dan mendedikasikan hidupnya untuk Piltover, atau lebih tepatnya demi Jayce. Makanya di scene ini kita sempat diperlihatkan Mel yang melepas cincin keluarganya. Dan detail terakhir, ini adalah beberapa detail yang baru gue sadari setelah ngerilis video part 1 kemarin. Pertama, ketika Clegor dan Echo berdiri di depan tokonya Benzo, kita diperlihatkan sebuah benda berbentuk bulat yang tersender di depan toko. Nah, benda ini adalah motor roda 1 yang Echo dan Powder naiki di musik video Enemy. Kedua, di awal episode 4, ketika Jinx menembak cewek berambut pink, kita diperlihatkan scene di mana Echo melihat ke arah jamnya. Seperti yang sudah kita lihat di episode 7, jam ini ngebuat Echo bisa bermain dengan waktu, di mana dengan menekan jam ini, Echo bisa melihat masa depan atau mungkin dia malah kembali ke masa lalu. Nah, dengan fakta ini, gue berkesimpulan kalau Echo ingin kembali ke masa lalu dengan menekan jamnya, tapi masalahnya ketika dia naik ke kapal, Echo sudah terlanjur menekan jamnya duluan. Sehingga ketika si cewek pink tertembak, efek jamnya sudah habis dan masih berada dalam masa cooldown, makanya muncul warna merah di jam ini. Selain itu, Echo juga hanya bisa melihat masa depan untuk beberapa detik ke depan, sehingga dia sendiri pun tidak bisa menebak kalau akan ada Jinx yang bersembunyi di dalam kapal. Oke, kali ini beneran terakhir. Jadi gue udah baca banyak detail yang kalian kirimkan di DM Instagram, tapi sebagian besar adalah detail yang udah gue tahu duluan. Cuma, ada satu DM yang ngasih gue banyak detail baru dan gue nggak sadari sama sekali. So, gue ucapkan terima kasih banyak untuk Instagram Arvin Ilmandi untuk semua detailnya. Jadi, yang akan kalian lihat dari sekarang adalah semua detail dari dia. Detail pertama, di detail kecil Arcane part 1, gue sempat bilang kalau orang yang teriak selamat hari kemajuan adalah voice actor Arcane, yaitu Davey Mitchell. Tapi ternyata bukan. Orang yang teriak selamat hari kemajuan adalah salah satu anggota dari Vortex Production. Mereka adalah studio asal Prancis yang selama ini mengurus animasi dan sinematik dari Riot. Lalu, 3 orang yang muncul di scene ini, ketiga-tiganya adalah anggota dari Vortex Production.
Detail kedua, setelah insiden ledakan di Piltover, kita diperlihatkan Jayce yang datang menjenguk Caitlyn sambil membawa bunga. Nah, pada saat itu, bisa dilihat kalau ada banyak bunga serta surat di dalam kamarnya Caitlyn. Ini berarti semua bunga dan surat itu adalah kiriman dari berbagai macam orang yang juga khawatir kepada Caitlyn. Detail ketiga, ketika Silco masuk ke ruangan, di sini terlihat kalau semua tanaman di ruangan itu tampak tumbuh dengan sehat. Lalu ketika Silco menghentikan sirkulasi udara di ruangan itu, satu persatu orang di dalam ruangan menjadi sesak nafas. Nah, kalau kalian sadar, semua tanaman yang awalnya terlihat sehat seketika menjadi layu dan mati setelah terkena udara dari kota bawah. Ini memperlihatkan kepada kita betapa berbahayanya udara di kota bawah. Jadi sangat masuk akal kenapa Jayce sempat curiga kalau kondisi Viktor saat ini disebabkan oleh pengaruh udara ketika dia tinggal di kota bawah. Dan detail terakhir, di awal episode 6 kita diperlihatkan Viktor yang ngebuat kapal mainan dan berlari mengejar kapal itu. Tapi karena kondisi kakinya, Viktor sangat kesulitan untuk mengejar mainan tersebut. Lalu di episode 7, ketika Viktor berhasil berjalan dengan kakinya, kita sekarang diperlihatkan Viktor yang mampu berlari sangat kencang hingga melewati kapal yang ada di background. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton Arcane berkali-kali. Waduh, bagus banget pak detailnya. Walaupun gue bukan player League of Legends, tapi gue sangat menikmati dengan semua detail yang bisa gue temukan di dalam Arcane. Oke deh, mungkin itu saja. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama, El Nino Savelli, dan Our Lord Nigredo Vance, serta sang loyalis, Vieri J. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ki. Bang, tidak lanjut ke Ginado episode 2. Kayaknya sih tidak bro, tunggu tamat aja deh biar satu kali. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.